Katanya ya, ada yang lihat dia tuh jalan-jalan di sekitaran kuburan itu. Sambil katanya ada anjing hitam juga, terus bawa-bawa. Tiba-tiba dari ujung kita ngeliat. Katanya dia kalau malam tuh keluar gitu, jalan-jalan sama anjing hitamnya gitu. Karena dia lagi nyari di tahun 97 tuh, dia kesaksian, dia bilang sebenarnya si pastor itu, kalau konspirasinya adalah makamnya dia tuh sebenarnya dia tuh bukan dimakamin di Jeruk Purut. Konspirasinya dia tuh dimakamin di pernah nonton itu nggak sih Hantu Jeruk Purut tahun 2006 yang rame banget, yang uji nyali, pernah datang nggak sih? Filmnya? Iya, atau filmnya. Terus acaranya? filmnya gara-gara rame, dibikin film tahun 2006 rilisnya. Terus tapi banyak orang yang datang ke Jeruk Purut kan untuk uji nyali nggak jelas gitu. Bukan nggak jelas sih, gue pernah lagi. Pernah, maksudnya pernah nonton filmnya dan tahu juga nggak berani. Gue nggak tahu lagi. Kenapa? 2006 gue masih 3 tahun kayaknya ini mah. Iya sih. Maaf banget ini mah. Katanya ternyata dulu udah terkenal banget di tahun 1986. Orang penjaga makam yang tinggal di daerah itu, kalau lu ke Jeruk Purut tahu dong, itu kan ada rumah warga dong, sekitaran. Betul. Itu tuh katanya suka ada yang lihat, katanya ya, ada yang lihat dia tuh jalan-jalan di sekitaran kuburan itu. Sambil katanya ada anjing hitam juga, terus bawa-bawa apa namanya? Kepala gitu sih, jalan gitu di sekitaran kuburan itu. Dan sampai detik ini sih nggak ada yang tahu namanya siapa, nggak ada yang tahu kenapa ada, kan itu pastor ya, nggak ada yang tahu kenapa udah ada dari tahun 86 itu. Kalau kata warga di sana yang tinggal di sana, dia tuh ada yang bilang dulu dia dibunuh sama penjajah, disangkain orang Belanda di zaman dulu penjajahan Belanda. Padahal dia tuh WNI. Asli pribumi. Aslinya pribumi. Mungkin karena bule ya. Ya kan? Jadi zaman dulu kan isu Belanda gitu-gitu, jadi dia dibunuh. Nah, katanya lagi, kenapa dia suka jalan-jalan di mana namanya? TPU itu, dia tuh nyari makamnya dia. Dia dimakamin di mana? Konspirasinya dia tuh bukan dimakamin di Jeruk Purut. Konspirasinya dia tuh dimakamin di bukan di situ pokoknya. Makanya dia kalau malam tuh keluar gitu, jalan-jalan sama anjing hitamnya gitu. Karena dia lagi nyari itunya dia tuh di mana, makamnya dia. Iya, gitu. Sampai detik ini nggak ada yang tahu namanya siapa, kenapa ada pastor itu, terus juga dibunuhnya karena apa, nggak ada yang tahu. Padahal dia WNI asli, gitu sih. WNI. Betul? Kerja bagus. Juga tahu. Apa sih? Legendanya itu kalau misalkan kita pengen tahu gitu. Jadi dulunya itu pernah ada tiga orang. Pokoknya ke situ tuh harus ganjil ya kan. Oh, nggak boleh genap. Nggak boleh genap. 3, 5, 7 gitu. Jadi waktu itu pernah ada 3 orang, dia itu datang ke sana. Tiba-tiba didatengin tuh sama si pastor itu tadi di depan mobil mereka gitu. Maksudnya lagi datang terus ada pasturnya? Jadi ada pasturnya, karena mereka bertiga. Ya kan legendanya katanya sih kalau misalkan kita ke sana ganjil 5 orang, 7 orang gitu. Itu malah didatengin. Biar jadi genap tadi. Tapi kita mesti putar-putar dulu tuh ke TPU-nya itu. Di Jeruk Purutnya tuh 7 kali baru ketemu itu pastur. Kayak gitu. Kalau boleh tahu kenapa tuh ya? Kayak gitu. Sampai 7 kali. Karena sampai 7 kali. Kebetulan gue juga pernah sih ke sana. Dan itu pun juga gue ganjil juga. Gue waktu itu berlima sama temen gue. Kan gue kan gimana ya? Hal-hal kayak begitu kita kan berdampingan ya. Saking gue sama teman-teman gue yang bisa melihat hal-hal kayak begitu, kita tuh penasaran. Penasarannya tingkat dewa nih ya kan. Kita habis makan itu sekitar jam 11. Masih ingat tuh jam 11. Nah, kan Jeruk Purut kan ada sekarang kan ada beberapa pintu masuk kan. betul. Yang dari rumah makan pagi sore tuh ada. Iya, ada dari gang itu. Terus yang awal-awal banget itu Yang di tikungan. Ya, itu. Ya. Yang di tikungan. Aku pertama kali masuk ke situ, itu legend banget deh. Itu kalau orang lewatin situ tuh udah kayak ngeliat, wow, ini kok kayak spooky banget. Karena gerbangnya itu. Memang gerbangnya itu masih asli. Gitu kan. Cuman zaman-zaman sekarang ini mungkin udah beda kali ya. Vibe-nya udah beda. Waktu itu gue kesana tuh tahun 2008. Oke.
Jadi notabene itu masih jarang-jarang banget tuh. Kuburan itu jarang-jarang banget. Dan di situ ada pohon itu di tengah-tengah itu gede banget. Tahu gua. Ya kan? Nggak berani masuk. Udah pernah kesana? Nah, gue juga kayaknya zaman itu semua orang pada penasaran deh. Terus Pengen ngelakuin pembuktian. apa yang disuruh lakuin gitu loh. Iya. Setelah itu biasalah kita ngomong nih ya sama alam semesta, kita pengen tahu nih ada atau enggak gitu kan. Beneran waktu itu kita keluar dari mobil, kita berlima nunggu nih sambil biasa teman-teman gue ada yang rokok segala macam gitu. Tiba-tiba dari ujung kita ngeliat. Nah waktu yang gue lihat itu dia bawa lentera. Jadi dari ujung tuh ngeliat itu apaan tuh? Cahaya. Ada cahaya gitu kan. Tapi kok kayak lilin ya? Ya kan? Terus akhirnya tiba-tiba dia datang gitu. Jaraknya itu sekitar paling 15 meteran lah. Dari situ kita udah ngeliat, oh ternyata bener loh. Dan itu ternyata bukan cuma legenda aja. Memang dia penasaran aja. Sebenarnya siapa yang ngebunuh dia? Gitu kan. Nah kebetulan temen aku itu ada yang bisa komunikasi sama dia. Memang dia tidak sebutkan nama. Yang tadi kan dibilang kan dia Nggak tahu, backgroundnya nggak tahu. Memang bener dia tuh lagi pengen tahu gue tuh kenapa sih. Mungkin zaman dulu ada istilah yang fitnah-fitnahan segala macam. Itu memang benar. Jadi temen gue tuh bisa komunikasi, lu kenapa bisa meninggal gitu. Dia cuma sedih aja kayak gitu. Dia Intinya nggak tahu ya kenapa nggak tahu. dia. Soalnya Sampai sekarang nggak tahu, nggak ada yang tahu, dia pun juga nggak tahu kenapa. Jadi jatuhnya dibilangnya kalau itu arwah penasaran, Penasaran. ya. Itu yang disebut dengan arwah penasaran. Penasaran kenapa dia bisa meninggal, kenapa apa yang terjadi sama dia. Jadinya ya dia berkeliaran kemana-mana. Iya, dia Tahu mencari sendiri jadinya. mencari sebenarnya ada apa sih kayak gitu. Dan sebenarnya sih bukan gue aja ya, ternyata tuh banyak. Contohnya ada tiga pemuda itu tadi yang gue ceritain di awal, katanya kan mereka kan berganjil itu, ya kan dia bisa ngeliat. Jadi banyak orang yang kesana untuk membuktikan itu sebenarnya. bener ada apa enggak gitu. Benar ada atau enggak? Di situ kan gue cari-cari tahu lah ya di Mbak Google ya. Jadi bener-bener ada apa namanya kuncen kan. Jadi kan setiap kuburan ada kuncen ya kan. Jadi ada kuncen, tahu. Jadi karena banyak orang yang datang ke sana dari zaman dulu juga sebelum kayak mungkin pas filmnya tayang kan film tayang karena ada kisahnya kan. Betul. Ya pasti tapi nggak se-happy pas premier dong. Pas tayang, langsung kayaknya yang datang tuh jadi ribuan. Mungkin dulu 1, 2 penasaran ya. Nah, kuncennya itu tuh beneran ngelihat si pastor itu datang, tapi kepalanya nggak buntung. Sebenarnya berarti utuh. Utuh. Cuman dia akan kasih lihat kepalanya buntung sama orang yang sok-sok berani gitu. Oh, Dari jadi zaman di tahun 1997. jadi maksudnya tuh si pastor ini akan melepas kepalanya dari badannya itu hanya untuk orang-orang yang sok berani aja. Jadi ada Batangin, jadi ada kesaksian si Kuncen yang jaga di situ di tahun 97 tuh dia kesaksian, dia bilang sebenarnya si pastor itu dia tuh bukan kepalanya buntung terus jalan-jalan. Sebenarnya dia utuh, tapi dia akan kasih tahu fenomena itu kalau orang-orang ada yang sok berani. gitu sih. Kalau dari si Kuncennya gitu. Nah sebenarnya kalau kata Kuncennya tuh si pastor tuh nggak suka kalau ada yang ganggu gitu. Apalagi yang tadi gue bilang kan, dia tuh nggak suka sama orang yang sok berani. Karena sebenarnya emang si pastornya itu nggak mau ngeganggu, dia Betul. cuma mau mencari jati diri, bukan jati diri sih, lebih kepada Makamnya tuh. Nah iya, ternyata enggak. kalau konspirasinya adalah makamnya dia tuh sebenarnya ada di tanah kusir gitu. Tapi mungkin nggak ada namanya gitu-gitu. Betul Iya, kan zaman dulu. Iya, zaman dulu. Jadi zaman dulu kan dia dibunuh dengan sadis ya. Iya. Katanya sih dibunuh sangkain penjajah, ada yang bilang gitu. Tapi ada yang bilang dibunuh aja gitu loh. Jadi belum sure gitu dulu tuh dia kenapa meninggalnya. Sampai detik ini juga dia penasaran kan. Dan dia penasarannya adalah makam gue di mana nih. Tapi konspirasi di luar kenapa dia suka jalan di kuburan-kuburan itu kalau setiap malam dia tuh lagi nyari makam dia di mana nih gitu. Gue tuh dikuburinnya di mana. Nah, konspirasinya dia bukan di Jeruk Purut makamnya, di Tanah Kusir. Salah. Kalau gue bilang sih ya siapa sih yang suka digangguin kan ya? Kita aja manusia aja Nggak suka diganggu. kalau mau masuk ke rumah orang tuh ada permisinya, kalau ngobrol juga ada basa-basinya, apa kabar dulu mungkin, terus kalau kita datang kan permisi, apalagi orang yang menurut gue sih penasaran kan, kayak nggak tahu dia kenapa,
dibunuh dengan sadis atau dia aja sendiri nggak tahu makamnya di mana gitu. Jadi menurut gue make sense kenapa si Kunchennya ini ceritain sebenarnya dia nggak bawa kepala buntung kan. Jadi dia akan menunjukkan tuh kalau ada orang yang so berani. Ya berarti tandanya memang kita kalau datang yang kalau kita penasaran dan pengen tahu ya harusnya hormati aja sih. Saling-saling menghormati gitu. Jangan nantang ya. Bukan nantangin. Siapa sih yang suka ditantangin? Manusia aja kita nggak suka kan. Apalagi dalam kuburan itu banyak memori ya. Kita juga nggak tahu yang meninggal tuh siapa gitu. Kan mungkin bukan pastor aja yang ada di situ kan. Iya, Mungkin ada warga biasa juga. ada ini terus tiba-tiba kita datang cuman gara-gara kita penasaran dengan cerita-cerita yang seperti itu. Siapa yang terganggu gitu kan. Jadi rame ya, makamnya jadi rame. Mereka yang udah beristirahat malah jadinya diganggu, keusik sama suara-suara. Nah itulah kalau kata saksian Kuncen sih bentukannya ya katanya sih ya itu benar kata tadi Nania bilang tinggi besar pakai baju fasto terus pegang lentera kepalanya nggak ada terus bau anjing yang kayak di poster-poster filmnya sih. Iya. Udah lahir belum? Belum. Tapi tahu ceritanya, mama tahu. Tapi nonton nggak filmnya? Nonton filmnya. Kan filmnya tahun 2006. Kan ada Oh iya, di bener YouTube juga. gitu-gitu kan rame, Bener tetap juga. rame. Bener juga. Tahu Zaman legendanya. SMP gitu kan, lah tetep Kak. Oh Kayak rame. rumah hantu Pondok Indah kan juga udah lama, gue juga kayak belum lahir juga. Kalau rumah kentang nggak? Udah gitu udah ya. tuh. KWW gombel nggak? Jadi panjang ya? Iya, kok jadi nantang. Kok jadi tantang. Kan tadi gue bilang jangan Tantang nantang. penteteng.